Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Aan Widiono SPD MPD. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Khairul Anissa, teman saya Alif Yusuf, Sana Suraya, serta Nio Majid Saputro. Nah, di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang kriteria ketuntasan minimal atau KKM, remedial, dan pengayaan. Selamat mencoba dan memahami. Perkenalkan, nama saya Syahnas, NIM 301. Di sini saya akan menjelaskan slide kedua, yaitu pengertian dari KKM. Apa sih KKM itu? Jadi KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Jadi peserta didik itu dikatakan tuntas atau tidak dalam proses pembelajaran apabila telah melewati atau kurang dari batas KKM itu sendiri, atau KKM kriteria ketuntasan minimal. Fungsi dari KKM itu apa sih? Yang pertama adalah acuan untuk menilai nih kompetensi peserta didik. Apakah peserta didik nanti akan diadakan pengayaan ataukah peserta didik tersebut diberikan remedial. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti slide berikutnya. Yang kedua yaitu acuan untuk mengikuti penilaian mata pelajaran. Jadi pelajaran ini dikatakan tuntas apabila telah melewati nilai yang telah ditetapkan itu. Nah, dengan begitu peserta didik kalau ada kuis atau ada soal evaluasi maupun yang lain, itu dia akan berusaha untuk mendapatkan nilai yang lebih baik sehingga dia akan bisa melewati nilai dari KKM tersebut. Yang ketiga, dapat mengevaluasi program pembelajaran. Jadi jika peserta didiknya rata-rata nilainya di atas KKM, nah berarti berhasil, pembelajarannya telah berhasil dilakukan dengan baik. Tapi apabila ternyata hasilnya itu di bawah nilai KKM, otomatis guru harus banting setir. Banting setir dalam arti harus melakukan apa ya supaya peserta didiknya ini tuntas semua, harus diberikan seperti apa supaya peserta didik ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga nanti tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. Nah, yang keempat itu untuk menargetkan sekolah tersebut mencapai kompetensi pada setiap pelajaran atau tema. Jadi sekolah itu bisa dikatakan dalam arti mungkin bisa bonafit atau peserta didiknya bagus-bagus, pintar-pintar apabila dia memiliki nilai KKM, standar nilai KKM yang lumayan baik, dan peserta didik tersebut bisa dan selalu melampaui nilai KKM tersebut. Terdapat 3 macam karakteristik dalam aspek-aspek KKM. Yang pertama, karakteristik peserta didik intek, yaitu di mana nilai peserta didik diketahui dari jenjang sekolah sebelumnya. Misal kelas 1 SD, maka dapat dilihat dari taman kanak-kanak. Kalau SMP, maka dari nilai rata-rata SD-nya. Nah, di sini guru membuat tiga tingkatan penilaian. Dari yang tinggi rata-ratanya 80 sampai 100 berarti poinnya 3, sedang itu 60 sampai 79 poinnya 2, dan rendah itu 0 sampai 59 itu poinnya 1. Nah, dari peserta didik ini
rata-ratanya dibuat per peserta didik, barulah nanti bisa membuat KKM. Nah, lalu yang selanjutnya adalah karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Di mana di sini berarti menganalisis nih, dianalisis jumlahnya, kedalaman serta keluasan KD untuk peserta didiknya. Lalu dalam forum musyawarah atau MGMP nanti diketahui berapakah ya KKM yang digunakan pada pelajaran tersebut. Dan yang ketiga yaitu kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Di mana di sini berarti guru beserta peserta didik menentukan KKM sesuai dengan SDM yang ada dalam peserta didik dan juga lingkungan sekolahan tersebut. Jadi setiap sekolahan dapat memiliki kebijakan masing-masing. Misal, dalam sekolahan SD 6 itu KKM Bahasa Indonesia 75, tapi belum tentu nih di SD 5 misal itu KKM-nya 75, tapi dia menggunakan KKM 50 atau 60. Nah, itu tergantung dari kondisi satuan pendidikan. Baik, untuk contoh perhitungannya, di sini ada banyak sekali cara menghitung KKM. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu mendapatkan KKM mata pelajaran. Nah, contohnya adalah Bahasa Indonesia kelas 4. Karena kelas 4, maka hanya memerlukan kompleksitas dan daya dukung saja, tidak usah memakai intek. Jadi, pada kompetensi dasar 3.1, kompleksitasnya pada rentang 0 sampai 100 adalah 70 nilainya, dan daya dukung mendapatkan nilai 75. Dan untuk KD 4.1 yaitu kompleksitasnya 60 dan daya dukungnya adalah 65. Maka dapat dihasilkan KKM per KD-nya 3.1 itu 73, dari kedua itu ditambah lalu dibagi 2, dan 4.1 yaitu 63. Kemudian dibuat rata-rata menjadi hasil akhirnya ada 68. Nah, dari sinilah berarti KKM untuk pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 adalah 68. Apa sih itu remedial? Ya, remedial adalah pembelajaran upaya guru untuk menciptakan situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. Ada dua macam remedial, yaitu tipe blom-blom dan tipe killer. Tipe blom-blom adalah siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar tingkat 80-90% akan ditugasi mempelajari kembali bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai agar dapat dikuasai secara baik. Jadi, siswa tersebut tidak diminta mengulangi keseluruhan materi yang telah dipelajari. Dan tipe killer adalah guru dan peserta didik belum bisa mencapai target 100% dalam hal yang diinginkan, maka harus diulangi materi sepenuhnya sampai target tercapai 100% sesuai yang ditargetkan. Adapun prosedur remedial adalah sebagai berikut. Menganalisis kebutuhan, yaitu mencari tahu kebutuhan dan kesulitan yang dirasa belum mampu oleh siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran yang meliputi model, metode, strategi, dan pendekatan. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran, yaitu memperbaiki rencana pembelajaran yang telah ada, di mana beberapa komponen disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan siswa. Yang keempat, menyiapkan perangkat pembelajaran,
seperti mengkaji ulang soal LKS. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran, merumuskan gagasan utama, memberikan arahan yang jelas, meningkatkan motivasi siswa, memfokuskan proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi pembelajaran dan menilai ketuntasan belajar siswa. Apa sih itu pengayaan? Ya, pembelajaran pengayaan merupakan upaya yang dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi yang sedang atau telah dipelajari serta agar siswa dapat belajar secara optimal, baik dalam hal pendayagunaan kemampuannya maupun peroleh dari hasil belajar. Menurut Gus Manot, dalam buku pengayaan dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Buku pengayaan pengetahuan. Buku pengayaan pengetahuan merupakan buku yang mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca, baik menyangkut materi pembelajaran maupun di luar materi pembelajaran. Yang kedua, buku pengayaan keterampilan. Buku pengayaan keterampilan adalah buku yang berisi materi tertentu yang dapat memperkaya dan meningkatkan kemampuan dasar para pembaca untuk melakukan sebuah aktivitas secara mandiri. Dengan kata lain, melalui membaca buku pengayaan keterampilan, pembaca dapat termotivasi untuk berkarya serta mengembangkan kemampuan dalam berkarya. Yang ketiga, buku pengayaan kepribadian. Buku pengayaan kepribadian adalah buku yang di dalamnya menjelaskan tentang sebuah materi khusus untuk meningkatkan kualitas kepribadian pada diri peserta didik maupun kepribadian pada pembaca buku pengayaan. Strategi pengayaan ada 2. Yang pertama yaitu identifikasi kemampuan berlebih. Identifikasi kemampuan berlebih peserta didik dimaksud untuk mengetahui jenis serta tingkat kelebihan peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik mengidentifikasi kemampuan berlebih. Teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan berlebih peserta didik dapat dilakukan dengan cara tes IQ, tes inventory, wawancara, dan pengamatan. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui 1. Belajar kelompok, yaitu kelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan. Yang kedua yaitu belajar mandiri. Secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Nah, tadi kami sudah mencoba untuk menjelaskan tentang kriteria ketuntasan minimal atau KKM, remedial, serta pengayaan. Nah, terima kasih telah mencoba dan memahami. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.